Orang-orang yang tidak beriman begitu bingungnya sampai mereka berkata, ya Allah, begitu mudah, begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti kalau neraka lebih serem lagi. Begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar. Dan di saat Nabi Muhammad sujud memohon kepada Allah agar diringankan padang mahsyar, saat itu lalu ada menyeru, irfa' ra'sak sal tu'ta fashfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, apa saja kau akan dipenuhi. Padahal Allah kan bisa saja memberikan pertolongan begitu saja, bisa melalui Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lainnya, tapi tidak, ditunda oleh Allah sampai Nabi Muhammad yang memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Islam. Ya, bahkan nanti di padang mahsyar Allah pamerkan kembali kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Di saat ada syafaat uzma, syafaat yang akan dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar karena keagungan Nabi Muhammad. Kalau kisah syafaat uzma adalah di saat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia, kemudian dimatikan mereka semua lalu dibangkitkan di padang mahsyar, merasakan suatu keadaan yang luar biasa, digambarkan matahari secengkal di atas kepala, panasnya panas-panas, dan di situ puluhan ribuan tahun lebih panjang dari umur dunia. Orang pada capek, orang pada bimbang, orang pada gundah, orang pada gelisah dengan keadaan di padang mahsyar. Orang-orang yang tidak beriman begitu bingungnya sampai mereka berkata, ya Allah, begitu mudah, begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus ke neraka. Nggak ngerti kalau neraka lebih serem lagi. Begitu dahsyatnya keadaan padang mahsyar. Di saat seperti itu umat manusia semuanya mencari pertolongan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mereka mengenali karena orang yang dicintai oleh Allah di padang mahsyar tampak beda dibanding yang lainnya, akan mancar cahaya dari diri mereka dan ketahuan kalau itu fulan dan fulan, kalau itu nabi ini nabi itu. Dan Nabi Muhammad juga tampak terlihat. Nabi Muhammad tampak terlihat di padang mahsyar. Bagaimana tidak tampak terlihat, karena beliau adalah cahaya. Tapi ingat, tidak semua yang bisa melihatnya lalu bisa mendekat kepadanya. Yang menjadikan kita bisa mendekat, kedekatan kita di dunia saat ini dengan hati kita kepada baginda Nabi. Dan orang yang pada kebingungan saat itu datang kepada Nabi Adam, wahai ayahanda, wahai bapaknya manusia, wahai Nabi Adam, engkau tahu keadaan kami saat ini, tolong mintakan kepada Allah agar meringankan keadaan kami di padang mahsyar ini. Nabi Adam menggeleng dan berkata, tidak, aku malu untuk mohon kepada Allah karena aku pernah melakukan begini dulu. Jika engkau mintalah kepada itu. Menunjuk kepada Nabi Nuh, dan begitu Nabi Nuh didatangi menunjuk kepada Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim terus menunjuk kepada Nabi yang lainnya, datang ke sana, karena semua merasa tidak pantas saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampailah kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa pun berkata, tidak, aku malu minta kepada Allah, dan datanglah kepada itu Nabi akhir zaman. Dialah yang akan bisa memberikan pertolongan kepadamu, sehingga umat semuanya menuju kepada manusia yang cahayanya memenuhi padang mahsyar. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat menghadap kepada baginda Nabi dan memohon agar bagi Nabi memohon kepada Allah agar diringankan di padang mahsyar, Nabi Muhammad seketika itu menjawab, hei Ali, pertolongan itu ada melalui aku. Lalu baginda Nabi sujud. Dan di saat Nabi Muhammad sujud memohon kepada Allah agar diringankan padang mahsyar, saat itu lalu ada menyeru, irfa' ra'sak sal tu'ta fashfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, apa saja kau akan dipenuhi. Dan berikan pertolongan kepada orang yang minta pertolongan. Nabi mengangkat kepalanya, kemudian Nabi meminta pertolongan kepada Allah agar diredakan suasana padang mahsyar. Seketika itu dirasakan padang mahsyar berbeda dari sebelumnya, dan itu dirasakan oleh siapapun, termasuk Abu Jahal pun merasakannya. Itulah namanya syafaat uzma, yang dirasakan oleh semua yang beriman dan tidak beriman. Tujuannya Allah ingin pamer bahasanya, ini loh Nabi yang aku cintai. Padahal Allah kan bisa saja memberikan pertolongan begitu saja, bisa melalui Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lainnya, tapi tidak, ditunda oleh Allah sampai Nabi Muhammad yang memohon. Karena Allah ingin menunjukkan, ini loh nabiku, kekasihku, pertolongan di padang mahsyar, sehingga orang yang dulu benci Nabi Muhammad tahu ternyata ini loh yang seharusnya dulu aku ikuti. Tambah ngenes. Tapi saat itu rasa di padang mahsyar, itu Nabi kita. Ini gambaran singkat saja tentang Rasulullah yang kita selama ini setiap tahun sibuk heboh mengadakan perayaan Maulid Nabi, karena memang kita harus heboh. Kita harus semangat merayakan, membesarkan baginda Nabi, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masih banyak kisah baginda-baginda Nabi yang begitu rindu agar umatnya semuanya selamat, agar umatnya semua selamat, dirindu. Kita ini dirindu oleh Nabi. Siapa kita? Bahkan setiap saat Nabi mohon, setiap malam Nabi mohon, dan sering permohonan dibarengi dengan derai air mata yang sering didengar oleh Siti Aisyah. Begitu kuat tangis Nabi sampai terdengar nangis yang ditahan di dalam dada, terdengar getarannya di dada oleh Siti Aisyah. Dan Nabi menangis, lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ma yubkik? Apa yang menjadikan kau menangis ya Rasulullah?" Nabi menjawab dengan sederhana sekali, "Ummati, umatku." Nabi selalu ingat kita. Nabi sangat cinta kepada kita. Lalu bagaimana kita dengan baginda Nabi SAW? Ini gambaran. Artinya perayaan Maulid Nabi yang selama ini dilakukan ya seperti itu, tujuannya adalah memamerkan atau menunjukkan kembali kepada umat Nabi Muhammad kalau Nabi kita Nabi mulia, Nabi hebat. Hidayah Islam.